Pun Pak, go. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mulai lagi Zoom yang kedua untuk treatment terapinya stroke. Oke, Pak Dian ya. Nanti sama stroke sama S ya, sama S ya. Baik, monggo dimulai Pak Dian, mungkin dari stroke sulit bicara. Ya, kita untuk di awal ini kita akan bacakan dulu ya, karena kalau nggak dibacakan nanti ini hilang. Kalau buku ini hilang dengan pegangan arah, karena tujuan kita adalah mengarahkan kita semua. Tapi mau di Zoom mungkin Ya, monggo persiapan dulu, karena teman-teman yang ada di jauh sana, apakah ada yang sudah pegang buku? Belum ada ya? belum, Pak. Ada. Karena nanti dengan ini bisa tahu. Baik. Kalau dua metode untuk dan cara terapi S, itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah, dalam arti mudah itu titiknya tuh ada kode. Berarti ada 2, 4, 5, 7. Nah, ada titik 2, 4, 5, 7. Itu untuk stroke. Jadi biasakan menggunakan titik itu. Ada enggak di buku catatan? Enggak ada, karena itu ada kode alat ini. Yang perlu diingat untuk terapi stroke, yang perlu diingat adalah kode 2, 4, 5, 7. Ya. Ini tadi kalau ditanya 2, 4, 5, 7 stroke, gitu loh. Udah. 2, 4, 5, 7. Terapi jari, terapi pembuka jari, terapi ginjal, prostat, diabetes. Ya, terus itu ada ya. Semuanya ada sempat pakai itu. Mana itu? Tapi sebelum itu dicari, coba kita baca seperti baca dari kiri, belakangnya dari kiri. Coba persamaan yang jauh yang jauh tak ini karena tak dekatkan toh. Oke. Nah, buku ini dibukanya itu dari sebelah kanan ke kiri. Quran berarti. Ya, dari kiri. Apa yang ada di sana adalah tulisan ini. Ini memotivasi diri kita supaya tidak sakit. Harus bisa mengetahui tentang hal ini. Apa tulisannya? Orang yang mau belajar harus ini yang dipakai. Komitmen. Betul kan? Kalau kita sudah komitmen, berarti apa tujuannya komitmen itu? Aku pasti tahu, aku pasti bisa, aku pasti dapat. Jadi punya tujuan. Aku pasti tahu tahu jangan apa yang dibicarakan saat ini. Tahu persis. Jangan hanya kira-kira. Yang kedua, aku pasti bisa. Bisa itu berlatih ini. Berlatih ini harus bisa. Dari titik 1 sampai 13 hafal. Diagnosanya juga hafal. Ya. Yang ketiga, aku pasti dapat. Dapat apa yang kita rancang dulu. Karena harus punya ini target. Target kita ke depan apa? Kalau kita ingin menolong orang, ya harus kita tolong orang sampai dapat. Jangan cepat. Kalau hanya lembaga jangan. Harus bertanggung jawab. Ajaran kita harus kita. Insya Allah siap. Nah, teman-teman kita, teman sekeliling kita. Jadi ini orang tidak punya ya, supaya tahu teman keliling ini harus diawasi, karena banyak orang yang jatuh karena teman sendiri. Tuh, teman sekeliling menginspirasi, tapi yang membuat sesuatu bagaimana cara mendapatkan solusi. Harusnya membuat solusi untuk apa? Untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita.
Dan solusi ini terjawab di angka kedua, yaitu pantang menyerah, harus cari terus. Jadi ilmu itu harus ditingkatkan terus, bukan hanya cukup sekian cukup, aku sudah terapi 1A cukup, tapi B cukup. Tidak, sekarang nanti akan berjalur. Berjalur itu semakin terus dipahami, semakin paham. Nah, terus mau belajar ini adalah konsep kita sebagai penerapis itu mau belajar, tidak menutup diri. Wes aku yang penting ngikil ya ranjur apa-apa salah. Dari kemajuan orang sakit itu buah macam-macam. Ada yang sakitnya itu hanya sederhana sakit capean, iyalah itu biasa di rumah-rumah bisa. Tapi kalau sudah menyangkut ke dalam, ya harus belajar. Tidak ada kalimat-kalimat nggak bisa belajar. Ya. Berpikir positif itu harus berpikir positif dan terbuka. Ini penting. Karena ini membawa keakraban kita, membawa kekeluargaan kita, supaya terjalin komunikasi yang baik. Nah, selalu bersyukur itu pokok. Dunia kita adalah mau dunia bersyukur. Jadi nanti kalau kita semakin banyak bersyukur, ya semakin banyak yang gitu. Paham itu loh? Oke, penghambat kesuksesan kita adalah ini. Ada 6 orang juga. Apa itu? Terlalu santai. Orang yang terlalu santai menyamankan dirinya, tidak mau merubah dari sikap-sikapnya, akan terjadi seperti itu. Yang kedua, takut mencoba. Sekarang tadi ada atau takut mencoba. Mau terapi tapi takut. Wedi. Yang ditakutkan apa? Biasanya orang takut itu harusnya takut mati. Tapi kenapa harus takut kesetrum? Belum tentu Mbak. Nah, makanya kan ada selisih kan. Jadi kesetrum dulu baru mati kan gitu. Betul. Nah, kalau strumnya kecil, apa enggak mematikan? Apakah jadi ke sana? Nah, itu. Jadi harus mencoba. Harus tahu apa? Harus mencoba terus. Nah, orang yang tidak membawa kesuksesan adalah males. Jadi ono panggilan terapi tapi wah, langsung sore. Padahal hari ini bisa berangkat tapi terunda besok lagi. Akhirnya pasiennya tidak nyaman. Akhirnya orang-orang aneh gitu. Harus dilaksanakan. Kalau kita sudah mau berdiri untuk menolong orang lain, ya di mana itu minta pertolongan aja ditolong. Seperti itu. Negatif thinking, jadi tidak mempunyai rasa positif, berpikir negatif terus dari berita A ke B, negatif dari B ke C, negatif lagi. Jadi tidak pernah memutuskan. Ini yang negatif diputus, klik, dah selesai. Artinya berita hoax. Nah, itu berita-berita yang membuat orang sakit jangan disampaikan. Gitu. Supaya menutup, karena apa? Tamu muslim harus menutup aibnya. Ini berarti tidak punya goal, tidak punya ketepatan untuk menulis target. Opo to karepe awake dhewe tadi tuwa koyo nek opo gitu. Bu, karena ngerti target kita adalah membahagiakan orang lain. Ada 3 target yang harus diselesaikan apa? Kalau bekerja itu dengan suara hati. Nyaman kan? Nanti kalau nyambut gawe nganggo rasa hati, nganggo seneng, berarti itu adalah hobi. Di awal dari hobi itulah nanti akan nyaman. Yang kedua, jangan pernah menyulitkan atau menyakiti atau merugikan sekecil apapun pada orang lain. Ini adalah teknis orang terapis. Yang ketiga adalah bekerja untuk orang lain. Kalau kita sudah bekerja untuk orang lain, otomatis kita bekerja orang lain itu kita bantu. Orang mungkin mau terapi gratisan, pasti akan dibantu walaupun diberikan itu. Sebarang apapun itu diterima. Betul kan? Orang jalur ya dikek ya berarti. Betul. Oke, lanjut. Tip hidup sehat supaya jenengan tidak terjadi penyakit. Alhamdulillah, bukan karena sombong, bukan karena apa. Dengan istri, dengan bapak, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan menantu. Alhamdulillah, selama alat ini dicetak, selama alat alhamdulillah, Allah, tidak kena obat. Dan juga tidak kenal dokter, dan juga tidak kenal kedokteran. Karena apa? Karena kecuali hanya melahirkan. Jadi alhamdulillah kalau sehat. Jadi tidak minum obat, tidak suntik, itu, tidak masuk rumah sakit. Itu 2006 yang lalu. Sampai ini mantap. Kalau vaksin kemarin ada yang enggak? Ya, karena memang itu kita punya strategis, walaupun kita maksudnya tidak melanggar ya, maksudnya ini maaf, karena ini kan maaf. Maksudnya tidak melanggar, tapi kita tahu posisinya. Posisi sehat kita itu kayak gini, kalau diterjang ini masih mampu untuk mengendalikan. Jadi kita alhamdulillah punya, walaupun tidak terjual bebas,
itu kita punya solusi untuk menghadapi. Tidak harus kita dihukum, ditaruh di kamar 15 hari, 10 hari, tidak, karena itu menakutkan juga. Makanya dengan cara kita itu mengasingkan diri dari kayak rame, aman. Makanya alhamdulillah tadi kita sampaikan bahwa keluarga saya 21 jadi satu rumah. Jadi gula-gulu gede itu toh. Belanja ya di rumah sendiri. Nah, jadi itu ada warung kecil yang kebutuhan harian, sabun bangsa itu cukupi. Gitu ya, makanan-makanan yang kecil beras itu cukup. Jadi enggak lupa. Itu untuk apa? Untuk supaya kita tidak ada hubungan dengan orang lain, kan gitu, aman jadinya. Nah, jadi tip hidup sehat kita sebagai penterapis ini perlu diingat-ingat. Dimulai dari tidurnya, dari makan, dari puasa. Ini harus. Mulailah dari tidur itu penterapis jangan lebih dari 8 jam, jangan kurang dari 7 jam. Oke, pokoknya itu patokannya. Nek kurang dari 7 jam berarti utang. Namanya utang turu berarti ada penyakit. Pasti. Ya akan melemahkan segalanya nanti. Nah, kelebihan juga sama. Kelebihan dari 8 jam itu juga melemah. Jadi ingat, yang perlu dihadapi adalah 7 sampai 8 jam. Kalau toh nanti tidak cukup 1 hari dibalas malamnya. Kalau malam nggak cukup dibalas siang. Harus selesai. Akhirnya tubuh kita harus benar-benar dijamin untuk kesehatannya. Nah, tidurlah normal 7-8 jam. Ada tak disitu? Nanti bisa jangan baca. Supaya semua jaringan akan bekerja sempurna. Jangan selalu mengurangi jatah tidur karena menyebabkan penyakit berat tubuh. Ini adalah kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Makanlah setelah perut lapar. Usahakan makan setelah matahari terbit, matahari tenggelam. Jangan makan nasi. Nah, jangan makan di malam hari waktu detoksifikasi organ tubuh bekerja untuk mengubah makanan menjadi energi. Nah, ini perlu dihati-hati. Walaupun ini tidak begitu penting untuk jenengan semua, tapi ini perlu dipelajari. Oke, puasa. Puasa sangat dianjurkan untuk kesehatan dan badan. Pastikan tiap bulan ada puasa. Ini adalah untuk trik-trik untuk kesehatannya. Terus pertanyaannya, kalau obat sudah tidak mampu lagi menghancurkan penyumbatan, kan? Paling tidak RGS ini bisa membantu menghancurkan penyumbatan. Gorono-rono ibaratnya A, B, C, D, E semua sudah dilaksanakan, pasar sudah dilaksanakan, toko sudah dilaksanakan, warung sudah dilaksanakan, semua warung sudah dibuka, dilayani semuanya, ternyata belum bisa menghapuskan penyumbatan. Makanya RGS ini mudah-mudahan jadi solusi. Apakah sudah ada yang pakai RGS? Pertanyaan itu. Nah, jadi pada nanti jangan nanya, lu kapan cetak lagi? Kapan dicetak RGS? Itu semua. RGS sudah dipakai sejak tahun 2006. Sampai sekarang masih dipakai penterapis maupun keluarga hukum. Nah, jadi kalau dengan saat ini baru dengar RGS ya terlalu ya. 2006 loh. Nah, 2006 itu ada 3 metode, ada 3 generasi, yang kecil, agak besar, terus yang sekarang seperti ini. Jadi udah lama. Atau nanti tadinya sebelum BE ada 2000 BE kapan maksudnya? 96 ya. Nah, balik di bulan BE lah. 96 kalau 2006 kan baru 10 tahun. Oke. Nah, jadi apakah bisa dibuktikan? Ini ada pertanyaan, apakah RGS bisa dirasakan hanya butuh waktu 15-20 menit tadi. Tubuh akan fit sehat alami. Sehatnya sehat alami, bukan karena obat, bukan makanan. Alami karena sel-sel tubuh, darah-darah berjalan dengan normal, sendi-sendi berjalan dengan normal, insya Allah tidak akan terjadi penyakit. Kan itu. Apakah pengetahuan mengenai penyakit? Ini penting. Penyakit organ tubuh disebabkan karena pola makan. Betul tadi kan? Stres, gila, pusing, migrain disebabkan karena pola pikir, karena pusing. Miskin, ini masuk ke miskin. Miskin disebabkan karena pola hidup. Ya, tadi penghasilan 15.000, belanjanya 20.000. Berarti selamanya kan begitu terus. Pola hidup. Lonjong di hasil 15.000, belanjanya 20.000, 5.000 utang tinggi. Nah, selama itu dikerjakan terus, ya selama itu akan berlaku. Makanya harus menutup apa kebutuhan. Bagaimana tentang kepemilikan? Dari RGS dijual dari mulut ke mulut, tidak pernah diinfo lewat mana-mana. Hanya dari mulut ke mulut dijelas bebas untuk komunitas terapi dan keluarga. Semoga bermanfaat untuk umat. Nah, ini mulai tadi.
Ada gambar-gambar sudah tak sampaikan semua, mudah-mudahan ada mengetahui dan bisa diulang-ulang. Buku ini hanya buku panduan, di sini juga ada kalau ada kerusakan. Ini sudah ada semua juga, nama-nama tombol-tombol ada semua, jadi tinggal dibuka. Yang penting Bapak tidak membuka segel dalam. Itu ada segelnya. Kalau nanti rusak, tinggal dikirim, diganti yang baru. Kalau nanti waktunya monggo diatur sendiri, artinya boleh setahun rusak ya diganti. Kalau lebih gimana? Coba dibuka. Oh ya bisa lah. Nah, berarti untuk contoh. Memang seperti itu. Untuk contoh. Nah, jadi supaya saya tidak tertutup, terbuka. Memang ada. Setiap perlatihan sudah ada. Dan itu setelah pelatihan sebetulnya ada satu lagi. Apa? Gratis. Satu alat gratis itu ada. Jadi orang yang mungkin banyak penterapis, itu nanti akan kalau mungkin 10 unit, 10 apa, ada gratis satu, ya gratisnya apa? Orang yang ada pertanyaan tidak jawab setelah pelatihan, itu dapat satu unit. Gratis itu. Nah, kalau kita bikin sendiri ngapain harus mahal-mahal. Nah, jadi untuk semangat pelatihan gitu. Atau nanti yang panitianya mau, nggak usah, jadi boleh aja nggak apa-apa. Nanti kalau 10 orang, kalau hanya 5, gitu ada apa Pak? Benar ya. Gitu ya. Ya makanya ya jangan takut, makanya jangan punya kesempatan untuk apa mengadakan lagi. Jangan setelah ini kan udah tahu, semua tak bungkas, adanya kayak itu. Atau nanti jangan tinggal mengetahui. Nanti maaf tak itu sudah tak jamin sendiri, tapi sudah tak bawakan satu yang tertutup. Memang seperti itu. Ini nanti. Ya monggo milih aja, mau tadi menjelang ketiga tak bawakan 4. Karena saya inginkan pasti ada. Kenapa itu? Ya itu memang saya terbuka Pak. Ada yang ketemu pada orang yang tidak ibaratnya ini ya Pak ya. Maaf tadi udah kita kebongkar masalahnya. Sebetulnya terakhir mau tak sampaikan. Tapi karena sudah dibuat di awal, orang yang mau jujur mendompleng ingin membuat kan ada. Ada yang ingin tahu juga ada, ingin belajar benar juga ada. Tapi sepertinya dengan sudah karena tidak ada maksud tertentu, walaupun terbuka masih katakan terbuka. Nah itulah. Tapi seandainya dengan punya target aku ingin membuat alatnya, diam-diam saja ngapain? Pasti tak tanyakan. Nah di akhirnya nanti, itulah saya seperti itu. Tanyakan siapa yang dapat alat yang belum dikunci, gitu kan? Nah berarti aku nggak ngerti, nggak mungkin. Mesti diangkat-angkat, gitu kan? Itu cara Pak, cara saya mengetahui karakter seseorang. Makanya dengan seperti ini kita tahu. Betul kan? Makanya makan tipe sopo nggak ngerti kan? Betul kan? Tidak ngerti. Setiap mereka ada itu. Pertama pasti alat seperti itu. Kedua kalau nanti suruh buka biar kita nggak ini. Kalau ada yang buka sampai rame, kena ini, buka tak buka mah. Ini siapa yang menyalahkan ini? Kalau ada kasus ya, kasusnya itu orang mati karena di strom RGS semua yang tak buka itu. Karena apa? Di situ ada penelitian. Kalau itu nggak benar. Hancur. Betul makanya. Makanya nanti kalau ditanyakan tak buka Pak. Jadi supaya aku nggak repot ya seperti itu. Oke, nanti bisa ditukar ya Pak ya. Yang kedua Pak, ini semuanya sudah tak tercatat. Ya, di sini ini tombol-tombolnya sudah ada. Hanya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya percaya dan saya yakin namanya bahkan manusia itu pasti banyak yang bisa. Tapi menguraikannya itu yang sulit. Karena yang harus membuat iso gawe ngono kuwi yang dibaca kena lho Pak. Oh iki komennya iki jadi ngene iki. Tapi menguraikan secara tubuh atau organ tubuh itu yang sulit. Makanya tapi nek malah menteri itu namanya ngamal ilmu kan. Nah, insya Allah di sananya nanti itu. Mungkin ya itu yang saya sampaikan tentang RGS, tentang metode-metode di sini ada semua ya. Metode itu ya ada dekat, ada sedot, ada bertahan itu metode ada. Untuk pelancaran ada semua. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Yang di sini, kalau di sini mungkin sudah menanyakan ya, tapi yang di sini, yang di tempat ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Silakan. Jangan, makanya setiap ada pelatihan RGS, siapkan pertanyaan dari rumah dicatat. Saya yakin jenengan sampai di sini nggak tanya. Terus kita buka semuanya. Open nanti kok oke kan itu. Tapi nanti kalau udah di rumah nanti wah teko niki ya. Makanya siapkan dari rumah. Untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, kalau emang mau mengadakan pelatihan tentang RGS, silahkan disiapkan pertanyaannya, ditulis biar tidak lupa. Nah, mau tak tekon kayak gitu, tak kira situ. Jadi yang berhubungan dengan RGS, insya Allah dijawab. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya dijawabkan. Untuk terapi mata, Pak. Terapi mata. Mata ya. Dari struktur tubuh ini ya, Pak ya. Nanti setiap rekan-rekan nanti ada buku modulnya ya. Nanti pas waktu menerima barang itu ada ini. Nah, lihat ya, ada ya. Oke, untuk terapi mata, Pak. Alat ini ditempelkan di mata atau di mana? Ya, ini ada di sini ada buku ini ya, ada namanya metode S. Metode untuk kepala ke atas ini pakailah S. Dalam arti alat ini bisa rasanya dingin kayak kena es. Untuk apa? Untuk orang-orang yang bermasalah dengan otak. Ya, kalau dipakai terapi tak pijat itu bereaksi, tapi kalau es menyentuh ke dalam rasanya dingin, nyaman, enak, dan insya Allah orang yang tidak bisa tidur bisa nyenyak. Itu terapi es. Nah, untuk terapi mata, di sini ada terapi mata. Mata ini organ yang paling penting karena jangan pernah diketok itu ditutup gitu. Harus ditarik syaratnya. Harus es ya, Pak. Harus es karena diketok ini nanti menggerakkan hanya tatu nih, tek tatu nih. Ketok itu kan gini loh ya. Ya, harus ditarik. Tahu caranya gimana kalau stick ini? Nah, kalau pakai jari itu kayak gini. Tapi kalau pakai alat, ini tinggal ditempel saja. Ditempel, yang satu dipegang, yang satu nempel sini. Rasa es ya. Ambil tinggal detik sini langsung naik. Ini seperti ini. Nyaman, dingin, nyaman, enak. Terus ada yang tanya lagi? Untuk migrain, Pak. Migrain. Bahasa migrain itu pusingnya. Migrain atau vertigo? Vertigo ya, bahasa hampir sama itu ya. Kemungkinan ada beda reaksi, tapi sama-sama keluhan kepala. Misalnya gitu. Nah, kalau dicek itu yang tinggi sebelah kanan, terapinya juga migrain di leher di sebelah kanan. Ini ditempel. Ini detak ketika lengkap. Tadi ini karena migrain menarik. Nah, di sini maaf ya. Nah, di sini rasa disesuaikan. Nah, coba tak praktekkan untuk saya ya, biar tidak ragu-ragu untuk makainya. Nah, kayak ini lampu nyalanya kayak gini. Kalau ini diterapkan di sini rasanya kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Kayak gini. Tinggal nyalakan di sini. Nah, yang pusing yang mana? Kalau yang mesti yang tinggal gini. Ini ngangkat dari sini, ini turunkan. Tapi kalau mau detak itu diketok, ini diatur yang ini. Atur, lampunya kayak gini toh, rasanya kayak gini. Beda ya. Tuh. Lampunya nggak halus. Iya, nggak halus. Kedip berarti ketok. Nah, ini. Loh, kalau mau ditarik gimana? Ya tinggal pencet saja. Kalau sambung lagi, tinggal pencetinnya. Kalau itu tarik, nah itu tarik kecepatan. Jadi biar tidak. Ya, jadi jangan takut merasakan. Dan alat ini saya harus full. Kalau nggak full nggak enak. Ya, jadi sehat itu seperti ini. Ukurannya kayak gini. Jadi alat ini mentok nih, Mbak, yang atas nih. Nah, jadi gini rasanya. Yang penting ya, alat ini mentok itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di bawah dimentokkan mati alatnya. Jatuh nih kayak gini. Jadi kalau sedang capek, sedang ini pegel-pegel, mana ya, bang motoran, gini pegel, ambil 2-3 menit, ambil gini. 2-3 menit. Iya. Ini ada. Kalau kaki, ya. Nah, itu jantung ya, sesuai jantung ya. Jadi bukan harus pol kanan. Ikuti saya bukan. Ikuti dirinya masing-masing.
Kalau saya memang kalau nggak pol nggak muntah nggak kena, karena terbiasa pakai seperti ini. Ya. Tinggal banyak aja. Nah, kena kan? Yang penting jangan diterapi di ini. Maaf ini bagi yang jauh. Ini ada lekukan ya. Ini tulang apa kalau di tulang terapi? Nah di sini ini ada lekukan antara leher dan tulang ini. Nah, ini ada lekukan. Jangan diterapi di sini untuk orang yang kena apa? Bukan lambung. Ya, di sini dikenakan ini seperti ini. Ini mutah. Ya makanya. Ya. Di lekukan. Nah, jangan nah ini ya, di sini. Jangan dihitung. Sama. Jadi jangan kalau itu lambung nanti kalau kita tarik di sini ini mutah. Apalagi tarik-tarik cepat mulai. Jadi orang yang bermasalah dengan lambungnya atau perutnya kalau mau dibuang lewat sini. Kalau ini jualan mutah. Oke. Terus yang lainnya? Kalau stres, Pak? Stres, gila, aku yang daya ingatnya apa namanya bermasalah, artinya gampang lupa gitu loh. Nah, yang diambil adalah es. Ini yang sampaikan ya, ini es. Rasanya dingin. Nanti setelah tak pakai, tak pegang ini, lalu pegang. Es itu ini kecilkan wali kecil. Nah, terus ini besarkan wali besar. Lampunya kayak gini. Yang atas lampunya manteng kayak ini. Nah, ini lampunya. Terus dimasukkan. Ada dinginnya. Coba, pegang Pak. Jujur ya, ini lahatkan ke sana Pak. Itu langsung tanya. Ada dinginnya Pak. Nah, itu ya. Dingin Pak. Ini untuk orang-orang yang memang ada mata. Di mata, ada mata lagi. Dingin sifatnya. Untuk stres itu juga intinya. Naikkan aja. Nggak atas nggak. Yang bawah. Betul. Ini kalau ini rasanya dingin ya. Ya rasanya dingin. Jadi nggak usah takut karena dingin itu beda dengan panas. Nah, beda kalau didetak. Ini contoh detak ya. Coba pegang dulu. Ini contoh detak. Kalau bagaimana rasanya kalau detak? Ini detak ya. Nah, ini sangat beda. Ini detak ya. Padahal satu titik. Lihat lampunya detak. Ini beda rasanya. Tidak kan? Cetak kayak titik rusak kan? Apalagi ini ditambahkan sedikit. Paling seperti ini. Ditambah beda lagi. Ada kelap itu. Kayak titik rusak. Makanya metode ini yang harus kita pelajari. Benar-benar jeli. Kenapa? Untuk memindahkan antara es dan biasa. Tapi kalau di organ yang lainnya, di bawah leher ke bawah, ini bisa detak, bisa sedot, bisa terserah. Kalau yang es itu yang atas diputar sampai lampunya ya, yang bawah es itu yang bawah ini ya, lihat ya. Ya, lampunya lihat lampunya. Patokannya di lampu. Jangan patokan di ini ya, lampu. Patokannya nah, ini dikecilkan sesuai rasa. Nah, ini kan seret. Kalau ini kecepatan namanya, ini narik saraf. Ya. Juga dingin tapi keras. Tuh kan? Ya. Tambah ke sini lagi tambah keras. Coba. Tuh. Ya. Nah, tuh kan? Nyaman kayak ingin nggak? Itu nggak? Kan apa? Kayak diserah. Nah iya makanya kan bedanya itu. Makanya kalau ini dikecilkan semacam ini dingin, rasanya dingin ini rasanya dingin kan? Jadi ini adalah untuk orang-orang yang bermasalah dengan kepala, mungkin pusing kanan, mungkin kiri. Setiap tahun saya nggak bisa berhenti, dipusing terus. Pakainya es. Nah, itu pakainya itu lengkap. Ya, jadi dipakai seperti ini. Ada dotnya, terus diangkat ke atas. Telinga nggak dengar. Nah, dengar. Ini dia agak ini. Dilihat dulu, katakan dulu. Kurang kanannya, tambahkan di sini. Ini sampai ke telinga. Naik ke atas. Nah, itu gerakan di telinga pun bergerak. Bisa dirasakan. Aman ya Pak? Aman untuk saraf di kepala? Di semua saraf insya Allah aman. Jadi ada batas. Jadi walaupun di polke masuk di mana Pak? Darah rawan mana?
Kalau kita mengubah dari es ke biasa, pakai ini dari satu dulu, baru mau tekan jadi 2, dari 3 bisa. Kalau ini langsung sakit, iya Pak ya, tekan. Enggak, makanya harus gini dulu. Nah, pakai tangan manusia dulu. Ya. Ini hanya tujuannya untuk merasakan bionya nanti kuat apa kan gitu loh. Ya. Jadi dikontrol sebelum sampai ke pasien, dikontrol. Jangan sampai ini langsung Pak pakai langsung sampai enggak boleh. Artinya dia pakai dulu. Ini nyaman Pak. Kalau pakai jari saya nyaman ya. Ya lumayan. Lumayan nyaman ya. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga. Ya. Ini pun bisa di sini. Bisa juga kalau bunuh pun. Ini sampai semua nih. Dan ini beda-beda. Kalau kita kecil lewatnya ini Pak. Kalau besar lewatnya ini. Lebih besar lewat ini. Lebih besar lewat ini. Kan? Nah, ini juga bisa untuk berdua. Tapi berdua. Atau bertiga. Satu alat untuk 3 orang. Kalau berlima pun bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal satu yang belakang. Gandeng saja. Mana paralel ya? Oke. Paralel. Jadi itu. Tancap ke STK, saling berpegangan, itu sama semua. Tapi paksosnya nanti sama-sama saja. Oh gitu ya. Tinggal pencetannya di mana. Nek kowe pusing yo mentok ini. Nek kowe pusing nggon motor yo pakai motor. Nek kowe nggon boyo di sini kok boyo. Pakai listrik tapi Pak ya, biar stabil. Jadi bisa loh, baksos 5 orang sekalian sini. Berarti yang lepas cuma batunya. Iya, lepas batunya aja kan ditolong set kan biar aktif ini orang berkurang gitu loh. Sama di BE-an, tapi teratur gitu. Kalau BE kan ngantuknya gini. Iya, pakai kaki. Dengar BE. Kan gini yo. Iya. Jadi nyaman dan jangan pernah coba-coba. Artinya coba-coba lo gede cilik dengan diperkirakan harus ada ini angka. Oh ini hanya sekitar kekuatannya hanya sekitar 2 watt, 2 volt. Bukan ini batasnya kan 9. Batasnya FFJ 9 volt. Jangan lebih, kalau lebih itu lagi merusak organ lainnya. Kalau lebih dari 9 volt merusak organ lain. Pakai aja. Betul lampunya. Terus naikkan yang di atas. Lampunya manteng dulu. Terus manteng lagi. Kanan. Ya. Dipegang itu putihnya toh. Itu putihnya dipegang. Nah. Tangannya kebalik Pak. Itu seperti megang karaoke Pak. Yang nah itu loh. Nah. Rasa itu kan. Nah ini masih hidup. Nah, kanan terus. Lah, nah, dingin itu. Oke. Ada enggak? Itu aja. Itu. Kecepatan tambah lagi, kecepatannya tambah lagi. Lampunya diteriki lagi. Lampunya mati udah stabil. Stabil. Yang tombol merah yang untuk terapinya. Rasa loh, ekstol. Nah, baru dingin, sebagai dingin. Dicari dulu, guys di rumah nyoba sendiri dulu, ketemu es itu piye gitu. Baru nanti bisa pasien. Sama rasanya nanti ke pasien juga sebenarnya. Jadi pasien mau mengatakan ini panas nggak mungkin, komunikasi esok panas nggak mungkin. Ada lagi yang tanyakan di mana lagi nih? Ya Pak, untuk kolesterol Pak. Kolesterol itu hubungan dengan darah. Ya. Nah, jadi itu kalau terapi kolesterol itu SOP. SOP. Ya. Nah, cuma dinner aja. Enggak, SOP dulu. Semua terapi ini harus sifatnya SOP dulu. Oh, yang seperti tadi dari titik 1 sampai 13. Jadi ini. Ya, titik 1 sampai 13 ya. Semua dicoba semua dulu. Iya, harus melaksanakan 1 sampai 13 ya. Baru titik kolesterol di leher. Oke. Kita ngambil titik leher sini, 2 menit selesai, pulang. Nyaman nggak? Pasiennya nggak nyaman, masa 2 menit lagi balik. Nah, kayak ini kok. Jadi
ini ya teman-teman, kerjakan SOP itu dari titik 1 sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti setelah 13 treatment yang ditunjukkan di titik-titiknya itu dipakai, itu berdasarkan ini ya. Ada ini tunjuknya ini. Nah, ini. Nah, yang titik-titik ini. Nah, ini ya. Itu terhitung itu 1 2 3 sampai 13 itu. Ya. Semua sudah, yang di kepala tetap pakai S. Itu sudah untuk kolesterol, baru titiknya kolesterol. Nah, titiknya kolesterol nanti di sini ya teman-teman. Nih, yang hitam ini. Setelah 1 sampai 13 di treatment, baru nanti terus terakhir nih di terapi kolesterol ya. Yang hitam nih dipencet di semua. Pakai alat. Oke, gitu. Udah, Pak. Ada yang tanyakan? Teman-teman Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin Pak Jamal, Pak Ivan. Oke, enggak ada, Pak. Enggak. Kalau terapi stroke, Pak, tadi untuk yang susah bicara, Pak. Ya, susah bicara di leher depan kanan. Di leher depan kanan. Di leher depan kanan. Ya. Nah, itu ya. Pakai detak. 3 detak. Ada detak, ada sedot, ada putar. Ini besok di 3 metode. Masih di 3 metode. Itu. Terus ada pertanyaan, teman-teman? Yang di sini? Kalau tadi terapi tarik tangan ke atas samping itu untuk apa, Pak? 2457 itu adalah untuk stroke. 2457 untuk stroke ya. Ya. Nah, beliau Pak Dion itu menyampaikan 2457 itu berdasarkan gambar yang ini ya teman-teman ya. Itu di sini musolar system ya toh, posterior view itu ada angkanya 1 terapi asam urat, 2 terapi jari kaku, 3 terapi dorong getar ke atas, 4, 7, 4, 5, 6, 6. Lah tadi untuk terapi stroke itu 2, 4, 7. Jadi terapi jari kaki, dorong getar bawah, 4 terapi pembuka jari tangan, terapi pembuka jari-jari, 7 terapi ginjal prostat diabetes. Itu untuk titik stroke. Berapa kali pengulangan, Pak? Kalau berapa kali pengulangan tinggal progresnya ya. Artinya nanti untuk kayak apa? Masalahnya gini, Bapak itu ya. Stroke itu ada 2. Yang satu stroke mau sembuh dan stroke yang tidak mau sembuh. Hemoragik, yaitu penyumbatan sama pembuluh darah pecah. Nah, itu ada 2 metodenya, ada 2 juga. Jadi dengan cara digetar atau di sedot bisa juga. Tapi yang jelas harus diketahui dulu penyebab stroke-nya. Penyebabnya ya. Nanti jangan hanya menangani stroke, jangan. Tapi kondisinya orang yang sakit stroke itu awalnya dari mana? Makanya didiagnosa itu yang lebih penting. Nah, didiagnosa dulu. Kalau stroke itu biasanya orang itu ada 2 kemungkinan. Nah, bukan darah tinggi, Pak. Stroke itu kemungkinan stroke yang mau sembuh dan stroke yang tidak mau sembuh. Apakah ada? Ada orang stroke yang mau sembuh. Dengan apa? Dengan nyaman stroke seperti itu, dia sudah melakukan apa-apa. Sudah stroke tapi sama kolesterolnya naik, sama muncul, sama muring-muring, itu stroke yang tidak mau sembuh. Nah, bedanya orang stroke yang mau sembuh ini beda. Dari awal sudah kelihatan orang ini insya Allah mau sembuh dan ini tidak mau sembuh, itu beda. Jadi kita paham nanti. Nah, oh ini sembuh atau itulah karena bukan milik Allah ya. Kita hanya sekedar nanti mendiagnosa saja. Oh, Bapak ini kena stroke. Oh, bisa sembuh, Pak. Insya Allah sembuh, Pak. Gitu. Nah, terus kalau
Ngomongkan sama keluarganya, kalau sudah stroke yang tidak mau sembuh, ini harus diajar dulu, Pak. Dia beritahu pada keluarganya, ngomong pelan-pelan di depan keluarganya umum, dibicarakan. Bapak ini sakitnya karena itu. Makanya harus diajar dulu. Gimana? Diajar itu karena apa? Bukan diajar karena sakit, bukan. Karena diajar pola pikirnya. Harus benar-benar bisa menangis dan sadar tentang perbuatannya. Karena itu adalah, juga bisa katakan hukum sebab akibat. Nah, jadi stroke itu bukan sekedar penyakit ini stroke, enggak. Stroke ini menahun. Setelah 1 tahun, 2 tahun, terjadi apa namanya, akan terjadi stroke itu sudah ada. Tapi kita tidak mau tahu karena saking ngeyel itu, saking ngeyel makanya dewi terus stroke itu. Bukan karena itu, karena polanya orang stroke itu satu. Biasanya orang stroke itu ada beberapa diagnosanya, ada komplikasi lah antara jantung, antara otak, dan antara organ tubuh. Itu ada komplikasinya ya angkanya 35. Nah, terapinya ya angka yang tinggi tadi, 35 tadi. Padahal orang yang stroke itu harus diterapi otaknya. Karena stroke nggak mau sembuh, ngengkel. Kadang-kadang wis ra iso apa-apa, cek merasa apa Bu, masa wani karo anake, wani karo bojone, kan kadang ada. Orang kecepaan wedang ada marah, orang kecepaan marah kira itu. Itu stroke yang tidak mau sembuh. Yang kedua, stroke yang tidak mau sembuh itu sudah kehabisan. ABC rumah sakit ABC sudah semuanya ada ke sana, terapi apapun sudah dilaksanakan, pijet iyo, terapi apapun dilaksanakan, tapi belum disembuhkan apa. Nah itu penyebabnya kenapa? Karena dia nggak mau sendiri, nggak mau mengikuti kata hati. Kayak wong salah begini nggak ngakoni salah, dalam jalur ngapura itu Allah akan menjadi dia terus semangat hidup. Tapi karena sudah bandane wis entek, galengane wis didol, duit tabungane reneh, pasrah, akhirnya udang ini wae mati gelem urip yo gelem kan gitu. Wis ora yo berusaha, tapi orang yang ingin sembuh, orang yang stroke bisa sembuh itu dia semangat. Semangat walaupun dikasih pengetahuan sedikit untuk orang-orang terapi, semangat dia mau. Pak besok gerakan ini ya, besok lagi ini ya, dia semangat. Tapi nek wong sing benjablek iku mah enggak sembuh ya udah ngengkel. Baru Pak, jangan mandi ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Orang stroke itu jangan pernah mandi kebyur. Baru ketemu ya. Kenapa? Kan berterapi yuk. Mau banyak berbeda. Banyak terjadi kasus-kasus orang yang mandi di kamar mandi itu stroke. Itu banyak terjadi lah. Kasusnya di rumah apa di tempat mandi kamar mandi lah. Jatuh jedet langsung deprok langsung nggak coba betul kan. Nah makanya orang yang darah tinggi berusahalah jangan mandi debu. Diawali dari kaki dulu, naikkan ke atas terus ke tangan, ke pundak langsung ke apa namanya ke kepala. Jangan langsung gitu. Itu di ini. Ya apa namanya diberitahu teman-teman pasien kita. Kalau darah tinggi jangan sampai mandinya ngebut. Diawali dari bawah. Biar uapnya naik. Ya. Dari bawah. Untuk menjaga kesehatan ini juga trik dalam kesehatan. Walaupun kayak pengen seger gitu. Ojo pengen seger ya Pak, pengen sehat. Kalau nanti ini, kenapa ya Allah tuh ciptakan bolongan iki lho bolongan kene jawab kecil. Bon iku. Apa ngopo iki? Gopo Pak. Gopo Pak, coba gopo. Rumet kok kayak asap panas Pak. Iku nek ditutup. Dingin apa panas. Nek ditutup dia menutup ke bawah sudah, mentok bawah akhirnya lari ke jantung. Kalau udah nutup ke sana mentok, apalagi yang tekanan darah tinggi sudah gak apa-apa. Maka hati-hati dengan ini karena walaupun ini atau gitu, gitu. Oh, ya sebenarnya gue telah roe. Kayak bisa juga, udah nyowoni. Tapi kalau mau asumsi seperti itu ya silakan saja. Tapi yang namanya kematian Allah yang tahu dengan cara apapun ya. Apakah yang pakai tabrakan itu juga lewat sini juga ngerti. Makanya salah satunya trik kita supaya kita sehat adalah jangan pakai darah tinggi ya, darah tinggi jangan mandi kebyur. Mulailah dari bawah dulu, dari kaki. Ya, terus ke atas,
akhirnya ke pundak sini baru ke itu nanti rasanya beda. Kan naik set gitu. Nah, kalau waktu dia enjoy, lemes. Aku itu dia muslim, Betul sekali. Makanya stroke itu nggak bisa sembuh karena emosinya nggak terkendali. Dia selat tiap jam kumat. berantem sama istri. Nah, Kapan lagi baikan? betul. Makanya bagaimana caranya treatmentnya untuk sehat, stroke sehat istrinya, bukan pijetnya. Diajari dia lemah lembut, diajari dia sadar, diajari dia tobat, diajari dia membuat baik, diajari dia sabar lemah lembut. Insya Allah kecepatannya ada. Tapi kalau kecepatan witang belum terpawis muring-muring, itu kenceng lagi. Percuma. Wow, dipijet 1 hari 5 kali, ya percuma. Makanya untuk orang-orang stroke tolong yang menerapi ini dari otaknya dulu. Dilihat dulu kondisinya, didiagnosa dulu. Biar apa? Biar tahu karakternya orang ini kayak apa. Ojo gergajo mijet. Nanti namanya dengan untuk taruhannya. Nah, umpamanya dipijet ngoyo-ngoyo terus orang sembuh dengan namanya juga paling tidak meluntur walaupun kecil kan. Ayo manggil Yorono. Akhirnya nama kita terseret. Makanya harus didiagnosa. Kalau sudah didiagnosa, ditentukan treatmentnya kayak apa. Kalau memang itu dibutuhkan bantuan keluarga, silahkan bantu. Jangan merasa bisa. Kalau sudah merasa bisa ini menakutkan. Wah iya Pak, dengan kesembuhan milik Allah. Kita hanya wasila. Kita prosesnya. Iya. Kalau sudah merasa bisa dengan saya pasti bisa. Salah, jangan. Karena apa? Nanti akan membuat diri kita jatuh. Jangan jatuh dikarenakan siapa, tapi jatuh itu kalau jatuh kan Allah sudah nggak ada. Karena merasa sombong dirinya bisa. Makanya saya mengajak penerapi-terapi semuanya di Indonesia hindari kesombongan. Sebisa apapun, sepintar apapun Anda untuk menterapi orang lain, seberapa ilmunya yang dimiliki itu bukan tidak ada apa-apanya yang berikan Allah pada kita. Dan sedikit sekali. Jadi hanya ibaratnya ditetes itu udah nggak tetes, setengah tetes saja belum ya. Jadi sangat kecil lagi. Pasti ada penemu lain terus akan yang mudah-mudahan nanti di waktu dekat ini kita juga bisa menginginkan stroke dalam 15 menit bisa insya Allah. Itu kecepatan Pak namanya. Kemana? Ya Allah, serahkan pada Allah. Kalau orang itu sudah berserah pada Allah, semuanya akan Allah yang menjamin. Kalau itu memang dulu di sama-sama temannya. Umar. Kemudian Umar. Iya. Makanya di situ Pak, itu kita lihat karakter saat pasien kayak apa. Nggak dia pemarah, ya harus di-link. Biasanya so membantu treatment, membantu terapinya ya sebagainya. Jangan-jangan ada livernya, jangan-jangan ada hatinya. Kalau liver kan ada 2 pertanyaan tadi. Menyakiti atau disakiti? Iya. Nah iya, kalau memang di situ ada angka tinggi, menyakiti atau disakiti, kalau disakiti, diusahakan diajak untuk berpikir logis, artinya sabar, ikhlas. Wah ini dikejar terus. Kalau dia semakin sabar, semakin lemes ini, lemes biasa. Tinggal kita sama kalau punya produk ya, suplemen yang berhubungan dengan jantung. Iya. Atau di terapi-terapi dengan cara ini, tapi makanan penting. Ya. Jangan makanan yang dilarang untuk orang stroke. Apa yang dilarang untuk orang stroke? Makanan-makanan yang membuat penyumbatan darah, yang menambahkan apa kolesterol tinggi, asam lambung tinggi, itu jangan dimakan karena apa? Itu bertentangan. Kalau dimakan itu justru menjadi penyakit. Itu, Mbak. Ya walaupun sedikit-sedikit insya Allah menjadikan terapi semua atau berarti tidak sulitan untuk menerima itu. Iya. Betul. Jadi semuanya tinggal diimbangi saja. Tinggal oh ya diambil kalau ada yang penting, kalau nggak ada yang penting ya sudah tinggalkan nggak apa-apa kan nggak. Itu. Nah, oke ada yang tanyakan lagi? Ada pertanyaan Pak? Ada. Kalau itu kita kemarin mengalami terakhir itu dia sudah sekitar terapi. Nah, seminggu. Nah, itu kayaknya istrinya sudah mulai bosan
malah nggak ini gitu. Kurang mari-mari. Ya, sama juga. Ya, kita sempat Allah ya. Kalau tanya ini ya. Ya makanya diambil di atas di awal, ini disampaikan di awal, jangan di belakang. Kalau di belakang nanti akan ikut satu, tapi kalau di awal pahitnya pun dilaksanakan. Artinya kalau menghadapi orang tua warganya yang memang berambisi untuk sehat, pokoknya kudu sehat. Ini bahasa konyolnya kita, wani biro kan gitu loh. Konyolnya kita loh pasti, wani biro kan gitu. Nah ini jangan, karena apa? Kita ini menolong ini Bu, kita berusaha ya. Kita lihat dulu posisi bapaknya kayak apa. Nanti dengan ikut ini apa diagnosa nanti sampaikan. Kalau sudah tak sampaikan nanti tinggal telusuri. Insya Allah dengan menelusuri ini untuk diagnosanya ini dia sudah tahu. Oh berarti saya harus bikin suami saya kalau yang setelah laki-laki, kalau ya, perempuan ya itu mungkin istri saya maunya kayak gitu kan. Nah maunya kayak gini ini kalau dilaksanakan istri itu nyaman. Kalau udah nyaman pikirannya juga nyaman. Mungkin wajahnya bojo ini pengen pulang gede, kalau gede ibadah ya, maka dia akan nyaman. Kesenangan istri kalau berwanita kan itu. Nah, ya kesenangannya wanita itu perhiasan. Mungkin tentunya karena memikirkan itu bisa terjadi loh. Selain gede hilang loh bisa jadi. Atau diapuri suami nih. Bentuk gua atau joli bisa terjadi karena mikirnya mati bentoyong kancane nyumbang dong nganggo apa gelang awake nganggo losok saka nekate itu bisa terjadi Pak. Iya kenceng Pak ya. Ini sampai mendekel saka pingine gitu. Bisa jadi. Bisa tarik tarik. Untung oke. Itu teman itu adalah satu cara mengetahui tentang kondisi suaminya atau istrinya. Mah, cobain gelang gede-gede. Stroke loh yang itu. Makanya kehidupan kita dibuat senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya gitu. Tetap terbuka. Kalau ada sesuatu cepat-cepat diselesaikan. Ada masalah, Pak, saya mintanya kalau jenengan terapi saya megangnya begitu. Lah ini yang berat. Padahal yang sakit itu perempuan. Oh, Pak Mianto izin sih lah kuwi. Seperti itu. Marai setruk bojone. Itu juga jadi masalah data kita. Soalnya penterapis itu ketemunya elek wong sing elek, ono sing apik, ono sing loro ning ayu. Wah itu loro ayu nih yang ditanda sehat. Ada nggak begitu? Ada nggak terapi itu? Ada nggak? Ada. Iya. Sama yang cowok pun nggak. Budaya terapis cowok itu kayak gitu Mbak. Yang loro cewek bayi-bayi jalurnya dikrek Pak. Aku bantah. Kreknya mesti nganggo ini. Iya. Itu. Ya nggak apa-apa kalau itu memang kesimpulannya lewat situ. Namanya ilmuwan, ilmuannya lewat sana. Boleh. Apakah nggak boleh Pak dokter itu megang dia itu? Boleh nggak? Boleh, mau melahirkan ya bagian nanti. Jadi dokternya lenang Pak. Iya. Nenek kuliah nanti mau selarat metu dan lenangan nih. Ya itulah keahlian. Namanya makanya di terapi RGS ini Pak, jenengan nanti akan jadi keahlian, bukannya sekedar terapi. Keahlian dengan apa? Kalian diagnosa. Contohnya jangan ngebis, jejer. Bu, maaf Bu, jangan makan makanan yang panas. Kenapa Pak? Jangan kan diabetes. Kok jangan tahu? Iya, karena tiap hari kerja. Dan ini nanti jangan setelah jam terbang diagnosanya itu terus-menerus tahu Pak, dengan clear loh kamu kena ini tahu. Tamu yang datang ke tempat jenengan mau terapi, Bu, Anda kena ini tahu. Bukan kok itu dukun, bukan. Itu kalau pasien karena ada ini. Penelitian ya Pak ya. Iya. Bukan ilmu itu ya. Jadi kita bukti. Jadi bukan hanya sekedar kita mau tukang terapi, bukan. Kita harus punya keahlian yang laku dijual di masyarakat. Ini kita ini menjual nama loh ya. Laku enggak nama kita dijual. Gitu loh. Baru saja menangani kasus 2-3 orang atau 10 orang. Belum sembuh saja dah, aku penterapis, aku sih ini. Salah Pak. Kita ini masih kecil sekali. Coba bayangkan kalau 10.000 orang
pasien. Coba bayangin aja. Padahal target saya itu di Indonesia 300 berapa 50.000 juta, 250 juta. Itu kalau punya RGS sepertiganya saja, setiap rumah ada. Duitnya berapa? Duit, Duit. di sawah, di ladang. Nah, jangan berpikir tukang pijet. No, kita punya kalian ini dijual laku enggak gitu loh, Pak. Dengan pijet entuk lingkungan itu. Ora ning Kalimantan, ora ning Sumatera, ora ning Malaysia gak iso. Ora payu digaling kono. Padahal di Malaysia di luar Indonesia ya, itu harganya berapa kalau pijet? Betul enggak? Tinggi, neng kene 100.000, neng kono 1 juta. 400 bisa lipat kan? Tapi pelaku enggak kita jual di sana. Ilmunya tekan, Pak, tekan dulu gitu, Pak. Nah, tapi diagnosa, punya diagnosa yang tepat. Insya Allah kita juga bekerja sama dengan dokter. Tapi yang sakit kan gitu, Pak. Sama, makanya jangan pernah menjelek-jelekan dokter siapapun. Bahkan kita punya prinsip, jika belum sembuh, belum sembuh, secepatnya hubungi Pak Dokter. Ya kan? Enggak, kita harus ada kerjasama dengan dokter. Hanya namanya beda. Kita penterapis itu tiap hari kerja, nah dokter itu punya waktu. Mungkin prakteknya pagi dan sore gitu. Nah, terapis kan enggak terbatas waktu loh. Waktu. Sing penting wani biro. Betul itu loh terapis. Kan kadang kalanya ada dokter enggak punya pasien. Ada enggak? Ada. Karena apa? Ya itu kan kalian. Sekolah impian mungkin yang bayarannya enggak ngerti kan gitu loh. Nah, ilmu ini enggak keserap semua. Tapi insya Allah walaupun sedikit, kalau ilmu itu terserap semua, jadi keahlian. Keahlian itu karena apa? Karena berkali-kali. Karena apa jenenge mengulang-ulang. Kalau sudah mengulang-ulang, itu nanti corok ngenceng ke sekrobalang, ulang-ulang iso ndok ke gitu. Tapi ada ngenceng dok, ra dipalini ndok kene. Enjoy mengenceng dok. Ora ndok ke. Bahaya juga. Betul kan? Gitu. Ada lagi Pak, monggo. Sampai dengan mabuk gak iso tanya. Stroke itu biasanya terjadi stroke lemes itu ya biasanya yang terjadi itu karena patah suatu saraf yang gerak saraf belakangnya itu ada patah. Jadi ya seperti nggak soba popo itu nek diterapi kan gini dah. Nah ini pun begini kan ya di sini memorinya itu ada permasalahan. Jadi rakelingan. Enjoy mengguyu, nek guyu tok nangis masih bisa di terapi itu masih bisa tapi kan apa lemes. Iya makanya nggak kuat. Tidak enak banter ya dong ini Pak. Elingnya kayak itu. Betul kan? Nah, ini kuatis itu nan. Nah, rendah dari soft ini tidak jangan terlalu banter padahal awak IDW penerapi ini gulung koming. Iya coba bayangin. Paling lo puning kini piro? Sedikit. Sing keluar ke sini berapa? Sudah dihitungkan nggak? Nah kalau itu sudah bisa dihitungkan, ya monggo saja. Tapi kalau belum bisa dihitungkan berapa listrik yang masuk ke tubuh kita, padahal tubuh kita itu listrik juga loh. Campur ke sini jadi akhirnya tidak dalam lagi kroso. Tapi ini ratinja kira kroso. Jadi nanti siapa yang kena? Nah, itu yang katakannya dulu arah balik atau enek yang itu. Nah, bisa kalau mau cepat ya udah pakai yang tidak mengefek ke kita tapi struknya tinggi. Apa itu? Toloknya langsung, dibawa langsung. Itu matian. Ya Pak, itu hati-hati. Karena ditolak listrik ini, dicoloknya langsung mati kena tuh. Itu keras Pak. Tapi yang jenengan pengen normal ya diukur kemampuan daya dorongnya berapa. Kan ada ukur itu. Nah, kemampuan dekatnya berapa, kemampuan ngejot muter berapa, ya harus diukur. Kalau tadi belum mampu mengukur, silahkan pakai RG saja. Gitu toh. Nah, gitu diukur semuanya. Jadi kalau nggak mampu mengukur, ya silahkan pakai RG saja. Tapi kalau sudah bisa mengukur listrik, ya silahkan pakai listrik. Jadi kita menjaga teman-teman kita yang sekarang tapi listrik. Saya katakan BE ya Pak, enggak ya, karena listrik saja, karena itu hubungannya, kalau BE itu kan punya nama sendiri, listrik, kalau listrik naik umum, nah saya pakai listrik saja.
Ada PLN umum. Ya. Makanya kalau mau terapi PLN sudah kalau thread semua oke. Udah lah, selesai dah. Yo ginjal Pak, tetap ginjal, cuman telat ragen ginjal. Ragen gini tuh langsung Pak. Karena nggak terukur. Tapi kalau terukur, cek lerengnya, bisa lah, cek lerengnya berapa ukuran, ayo nggak ngerti. Nah, ini alhamdulillah ukuran di sini ada 10 kilo Pak. Corong Melayu ini ke 100 kilo, di 10 kilo sih, leren. Lalu 2 kilo lagi, leren. Mundur nih, lari ke bawah. Seperti itu cara kerjanya. Jadi tidak menuntun 100 kilo. Ya, itu gue kayak motor yang jalanan dulu di gaspol, gitu lah. Tapi gini enggak, 20 kilo dulu, terus 30 kilo, tetang dulu, akhirnya kan nender. Seperti itu. Pengalaman latihannya berarti itu berapa lama? Macam-macam Pak ya. Yang paling cepat dan paling cepat itu ada teman dan juga saya juga pernah masak di Palembang itu 65 menit. Ya, 1 jam lebih dia lari. Ada yang memang 1 minggu nggak lari, nggak mentok-mentok ada. Makanya itu tadi diagnosa kita harus benar. Kalau diagnosanya nggak pas sekali. Ya, karena apa? Ada tadi yang saya sampaikan, orang stroke itu kalau sudah nyaman di badannya tidak terganggu, cepet Pak. Tapi nek nesu meneh, yang ini meneh. Soal gampangnya melengganan. Tuku soto rono, yang liane kono ra enak, yo nyarono meneh. Kembali yang sotonya nggone kuwi meneh karena wis sudah biasa. Makanya yang penyebab ini harus diketahui dulu. Kalau sudah penyebabnya diketahui baru di terapi. Cara terapinya monggo ya, terapis kan. Bapak muda kan. Sekarang banyak loh. Satu orang terapis itu memiliki mungkin 30 sertifikat ini ada apa digunakan kabeh enggak kan gitu. Nah, makanya sinergikan apa yang dirasakan pasien. Kalau memang membutuhkan apa pijat jadi pijat, kalau memang membutuhkan kerap ya dikerap, kalau membutuhkan RGS di RGS gitu. Dinyamankan. Jadi bagaimana caranya menyamankan pasien itu jadi pelanggan, bukan pelanggan sakitnya, bukan. Jadi pelanggan kita untuk apa? Untuk komunikasi. Dan jangan penyakitnya, jangan komunikasi tapi keadaan kita sehat gitu. Nah, nanti seandainya ada berita lain dari orang lain, itu adalah makanya nyamankan pasien kita, jangan dibuat sakit. Sepakat? Sepakat, dinyamankan pasien itu, jangan dibuat sakit. Kalau pasien sudah merasa nyaman, insya Allah pasti pelanggan, kan gitu. Orang kita ngicet-ngicet, wes pokoknya kudu anakku, orang kita untuk kita cicet ya gitu. Ya gitu. Itu bagaimana bagus. Memang kalau saya sakit ya seperti itu misalnya. Aku rasa kokean ragat, tapi aku cari ya wajar, bagus itu. Tapi kalau bisa nih saya gratis. Itu permintaan namanya. Wajar, tidak apa-apa. Iya Bu, boleh. Mudah-mudahan nanti saya datang selama ini juga terakhirnya. Nah, terakhir kali Bapak atau Ibu mungkin cepat sembuh saja. Tapi kalau memang di awalnya juga semacam itu, insya Allah tidak ada yang seperti itu saja. Ya mudah-mudahan nanti ketemu kita sekarang ini juga ketemu yang terakhir karena penyembuhan toh. Istrinya saya tawarin, Ibu belajar BI aja, nanti BI Bapak. Istrinya nggak berani. Ini nek nawari orang supaya keluarganya mau ngurmati bojone. Mano lah. Karena mano nanti mungkin 1 minggu masih belia ya. Minggu berikutnya dia nggak mau karena kok ngeyel bapak ini. Iya. Berantem. Iya, malah tambah bapak. Wis dilekno wae. Ya merasa gitu kan ini delok bojone wis kaya ora bojo kaya zaman biyen. Bojone wis bojo wis ibaratnya ora kanggo gawe berarti merasa kayak. Makanya tindakannya juga semaunya sendiri. Orang yang stroke sapa to? Yo wae bayangno pikiran deh. Wong stroke yo ngopo? Nek lek stroke lanang wedok itu kecewa. Nek sing stroke wedok sing lanang yo kecewa. Wis ora apa-apa lho.
enjoy pun padu. Nesu, rata cukup itu ya kita. Nah makanya dengan RGS ini, mari kita sehat, jangan sakit, gitu loh. Diawali dengan menggunakan dirinya sendiri. Nah, nanti ditular ke wong liya gitu. Jadi, nah awake dhewe kesel ya tinggal dibajet-bajet ayo gitu kok. Nah, nanti nek wis menjaga diri sendiri dulu yang penting. Nah, kalau nanti teman kita datang, orang lain datang, ada bonus. Bonus kita, bonus untuk menolong orang lain. Oh, caranya aku kalau takut kayak gitu. Kalau emang dibutuhkan ya silakan rapi. Atau punya alat satu gratis di rumah, nah, tinggal dikasih kotak pon. Silahkan terapi sendiri sama mas ini seperti konwae. Nyaman nggak? Nah, lebih nyaman. Jadi silahkan terapi sendiri diajari. Jadi seperti yang tadi kita kalibrasi, ternyata pasien kita itu semuanya di bawah 15. Jadi kita Kalau itu sudah tidak ada di sini, tidak ada keluhan, Pak, Bapak ngundang saya ke sini, atau untuk terapi apa ini, apa, rasanya gimana? Kalau ini sudah nggak ada. Tapi kalau ini masih ada, Bu, nah ini loh, kan gitu, beda kan? Nah, kalau nanti sudah nggak ada yang masalah, hanya kalau sakitnya tuh kepenak awake, lereno, aja. Nggak usah terapi, Bu, Pak, leren saja, kerjaannya tidak biar nggak capek. Iya, itu kan karena kecapean, bukan karena penyakit. Iya. berarti kalau hanya kita terapi pakai tadi Cukup, pakai itu aja selesai. Aja tinggal tidur aja. Makanya di rumah siapkan itu. Iya, kayak gini. Jagongan. Ini. Kayak gini. Dinyamankan, makanya jangan proses untuk sulit, tapi proseslah untuk mudah. Iya. Supaya pegaran ini nggak termakan. Coba bayangkan kita, wah, aku pengen nyai KI, pengen marek KI, salah kan? Iya. Mau kok pengen marek gitu? Itu tugasnya siapa? Beda, tugasnya Allah, ranahnya Allah itu. Kita ini jago bisa ngape, gitu, dihibur. Ini maaf, ini tak sampaikan kenapa? Dokter dunia mengatakan bahwa seseorang yang sakit separah apapun, kalau dia masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih bisa ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau guyu ora iso. Mungkin ngrasake loro ini orangnya. Tugas kita adalah membuat dia tersenyum, membuat dia bahagia. Terus wis padane. Kasihan, Pak. Itu dihibur, minta hiburan. Ora kok terus cepet. Cepet juga cepet pada curhatan. Ada toh anak yang bapaknya mungkin ngundang tanggane yang aku ya sinan ngendang cepet deh, suwe kan kemari. Salah, Pak. Sulitnya orang tua kita dulu itu tidak sesulit seperti kita sekarang. Dia itu dulu orang tua kita, Pak. Kalau kita ingat ya, ora wayah dudu wayah kuwi misik nyewo, gitu kan. Melet gendong panas di popo, betul kan? Nah, seperti itu. Tapi saat ini kita merawat orang tua jelek. Iya jelek, Pak. Piye ngimbang enggak imbang mangane nek dipadake urung ana sepupu irenge, Pak. Sulit ibu dan bapak daripada kita menghormat mereka. Mereka sudah mesti ndong ate yo dari engke. Tapi dulu kita ngeset guys apa-apa lah tenek. Sesuai ku nangis to. Diloloi, kenapa men panjang umure, betul kan? Yang dawa kan njok gede meneh njok nyambut gawe juga capek kan gitu. Tapi saiki isih lara. Iya, coba. Gendang mati kan. Terus kesuwen ning rumah gitu kan. Rumah orang tua kayak setahun ibaratnya Depok ya. Orang tua kita stroke umpamanya Depok setahun. Mati gitu kan. Ini yang sulit menerima kenyataan. Betul. Padahal itu lahannya yo. Lahan surga. Tapi malah moh gitu. Itu bayi baru lahir tapi sudah gede. Ya stroke kan kayak gitu toh. Dan orang stroke itu dia sudah merasakan nikmatnya berjalan, nikmatnya makan enak, gitu. Kan bayi kan memorinya nggak ada, memori berjalan juga nggak ada, kan seperti stroke lah. Makanya noto roso itu.
yang lebih diutamakan adalah sakit stroke itu adalah penyakit yang mengajak orang itu melarat. Mengalah ya, Pak? Melarat. Melarat. Iya, itu melarat. Karena apa? Orang stroke itu doyan mangan, ning ora iso nyambut gawe. Dan saya kita pagare dengan umpama ya ora dengan lampu. Ada suatu keluarga sing stroke telu apa papat Pak. Hancur sudah yo. Mangane doyan ngake. Yang beli gara iso, piye? Ya. Mumet. Lemangan gak gelem kerja. Lho iya, arep piye jaga enak masa mangan tinggal. Lho nyangkut biaya-biaya banyak sekali. Jangankan kok satu saja repot loh. Kayak bayi. Betul, makanya jangan sampai kita semua ini mohon pada Allah kesehatan untuk jangan sampai sakit. Kalau sakit itu ujian, Pak, itu beda. Kalau ujian kita menerima, sabar dan tawakal, insya Allah akan menjadi ibadah. Tapi kalau sudah merasa menggerutu, sedewangi ibadah, dewangi kok cikoro, salah lagi. Nah bedanya saya bayi kayak gitu Pak, nggak ada memori Pak, nggak ada penyalahan, jadi masih bersih, makanya bayi itu bisa berjalan, bisa makan, bisa gede, gitu. Nah, sudah tua terus stroke kayak bayi gitu. Oke, kembali ke laptopnya. Mana masih ada yang ditanyakan atau apa lagi? Kalau ngompol, stroke, saya ngompol. Ngompol itu bawaan. Artinya ya memang itu resikonya kalau stroke. Yo ning ndi ora coba mesti ngompol. Dia bisa jalan. Bisa jalan. Mau merasa nahan. Iya. Masa. Jadi semuanya sudah bagus, tinggal satu ngompolnya. Ya, itu karena sejak dari usia sebelum stroke sudah seperti itu. Bukan hanya pas stroke. Karena kemarin ada pemahaman bahwa orang tidak stroke pun merasa ngampet apa sih pipis. Jadi urung itu wis betul. Nah, ya ada pelonggaran di sini. Jadi orang yang ngempet, orang yang klep itu dol. Dol jadi banyak kan gue langsung dol. Prosesnya itu. Jadi orang cara terapi saja. Cara terapi ini diambil di sini. Naikkan. Turun bro. Nah, di sini turun bro itu sebangsa itu dinaikkan. Ini akan kena naik. Jadi dua-duanya kan Betul. Oh coba. Enggak apa? Ya, gitu kan. ya karena saya merasa kok kayaknya tertarik gitu. kalau LSM Nggak usah, tidak aja. kano apa? Kadang kano mau turun orang kano katanya kan turun berok, tapi kebiasaan kadang tidak bisa nahan pipis. Nah, di sini ya, kalau orang-orang yang keterjun nih berarti itu, artinya di sini. Asalnya, Ya. ini kalau ditarik dia naik ke bawah ya. Hanya ini agak sedikit baterai kurang, tapi tidak apa-apa. Ini rasanya naik. Ya, coba. Ini sekalian saja ya. Ada ini enggak apa namanya rapia. Rapia yang untuk perut. Susut perut. Coba tanyakan dulu, biar nanti sekalian jalan. Susut perut. Ya. Rapia itu untuk ukur. Rapia. Biasanya meteran ada. Oh, soalnya ada meteran. Ini meteran. Tapi tujuannya apa? Tapi yang jahit, anu kan wis ono meteran wis ono. Wong kalian jahit. Pulpen. Pulpen iki wonten pulpen. Ya, tapi ini ada jam 12-nya. Oh, Jam 12. Iya. Oke. Rangka. Enggak maksudnya anu baterai sudah menurun. baterainya low. Menurun. Karena ini juga bekas. Karena ini nyoba-nyoba itu. Bener. Oke. Baik semua Bu. Bukan garis besar. Jadi Pak,
Saya Pak, tolong sini Pak. Belum dikali Pak, tolong ini ya. Silakan kasih feedback juga. Iya. Menit ya? Atau berapa? Atau diperkecil lagi? Dan bangka ini, perutnya ini. Sakit ya? Oh, kenapa nih? Oh, merinding itu biasa merinding. enak nih kan? Jadi, kata Mas, depannya. Ini narik dari tulang ini, seperti ini masuk sini. Berat. Terus dibuang sini. Oh, Diulang-ulang ya Pak ya? Saya ulang-ulang. daerah situ. Iya, karena ini penimbunan di sini. Yang mundur, tapi jangan depan ya. Oh, nggak boleh, perut nggak boleh. Bukan depan itu mundur gitu, jangan. 15 menit. Ya, 15 menit. Ya, ada kelebihan lemaknya. Ada ya. Ya, kita ingat. Ini sudah kemarin belum? Malam ada belum? 7 menit ada belum? Loh. Taruhan 15 kan 2. Setiap hari 15 menit itu Pak. Enggak harus tiap hari, tinggal pasiennya maunya berapa. Mbak pasien lah, kita aja lah. Pagi, siang, sore. Iya. Ya, Pagi, siang, sore nggak apa-apa. kalau mau cepat ya silakan pakai harian. Nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Biar cepat urus. Itu juga ini empuk nanti nggak keras, kan keras tadi. Ah. Nah, ini jadi empuk. Nanti ngunci dulu enak. Terus kanan kiri terlebihnya. Nah, kanan Kalau kiri. menghancurkan lemak itu kapan aja, berapa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa.